Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih menyertai, melindungi bahkan memberkati kita. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan satu informasi kepada kita melalui channel ini yang sebagaimana biasanya saya yang men-sharekan kebenaran firman Tuhan, tapi pada saat ini saya ingin men-sharekan satu video yang luar biasa yang juga dimana isinya berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan, yaitu oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin kita pernah mendengar dan juga sudah mengenal, yaitu Bapak Pendeta Dr. Hani Andres. Ya, saya sangat diberkati dengan video yang saya saksikan, yang akan saya sharekan nanti melalui channel ini. Saya sangat diberkati sekali karena ini berbicara tentang kerinduan kita kepada Tuhan, di mana firman Tuhannya berbicara tentang seorang raja, yaitu Raja Daud, yang memiliki kerinduan yang begitu kuat kepada Tuhan. Kita tahu Daud itu adalah seorang raja, tetapi dia seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak panjang lebar saya menyampaikan informasi ini kepada kita. Saya ingin mengajak kita untuk sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharekan nanti. Kiranya Tuhan juga melindungi, bahkan Tuhan menjamah kehidupan kita, dan kita memiliki hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, karena kita tahu hanya dekat Allah saja kita memiliki ketenangan, sehingga yang namanya keresahan, sehingga yang namanya kegalauan, kegundahan itu bisa sirna ketika kita dekat, bahkan tinggal di dalam Tuhan. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, selamat menyaksikan dan menikmati hadirat Tuhan melalui video yang akan saya sharekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. My soul thirsts for you, my body longs for you, in a dry and weary land where there is no water. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, Allah kami yang hidup. Kami mencari Engkau, Tuhan. Jiwa kami haus kepadamu, tubuh kami rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berakhir, tiada berakhir. Oh God, you are my God, and I will seek you earnestly. Soul is thirst for you in a dry and barren land. I will seek you in the sanctuary, for nothing else could ever satisfy. But for the taste of living water, Lord, your love is better than life. Oh God, oh God, you are my God, and I will seek you earnestly. Will seek you earnestly. My soul thirsts for you, Lord. My soul is thirst for you in a dry and barren land. I will seek you in the sanctuary, for nothing else could ever satisfy. But for the
better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I will lift my hands up in your holy name to see your power, your awesome glory. Oh God, you are my God. Tuhan, Kaulah Allah kami. Tuhan, Kau Allahku, aku mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus padamu. Kering gersangku memandang di tempat kudus-Mu, memandang di tempat kudus-Mu. Tiada yang dapat memuaskanku, hanya oleh air hidup-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Ku angkat tangan demi nama-Mu, ku lihat wajah-Mu, kemuliaan-Mu yang ajaib. Tuhan, Kau Allahku, maka jiwaku memuji Engkau. Ku angkat tangan demi nama-Mu, ku lihat wajah-Mu, kemuliaan-Mu yang ajaib. Tuhan, Kau Allahku. Tuhan, Kau Allah kami. Oh Tuhan, Kau Allahku. Ya makara lama sanda makara lama sikiribi inana maso. Ina makara lama lama sikiribi sande. Ya makara lama sanda. Kami mencari wajah-Mu Tuhan pagi hari ini. Jiwa kami haus kepadamu, jiwa kami haus seperti rusa di padang yang gersang. Holy Spirit God, biarlah hujan-Mu turun Tuhan. Ina makara lama sana makara lama si. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Dari manakah datangnya kesegaran ini? Oh, dari tempat kudus-Mu. Ina makire besande. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, puaskanlah jiwa yang dahaga. Kira makara lama shanda makara lama sikide besande. Nyatakanlah ya Tuhan, kami ingin melihat kuasa-Mu, kemuliaan yang ajaib. Kire besanda makara laba makara lama sih.
kesejukan oleh firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Jangan menetes Tuhan, tapi turunlah kiranya Tuhan seperti sungai, like a water, a living water, the river of the living water come and flow and overwhelm each and every one of us, O Lord Jesus. Mari Roh Kudus, penuhi kami, lingkupi kami Tuhan, lingkupi kami, masing-masing kami. Tenggelamkan kami Tuhan Yesus di dalam roh. Kira makara laba shanda, makara laba laba shanda. Oh ya makara laba siki pete kira bashanda, makara laba laba. Terima kasih Tuhan. Aku tahu pagi hari ini Engkau akan mengajar kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban, menjadi kesegaran buat setiap kami yang sedang mengikuti, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom ini ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu dengan firman-Mu, supaya berkat itu boleh mengalir kepada anak-anak rohani hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudara semua yang ada di YouTube, dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam sehat, semakin semangat. Haleluya, haleluya. Baik saudara, dimanapun Anda berada, hari ini ada satu pesan khusus. Pesan khusus ini adalah sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan bicara sama saya melalui keadaan saya sendiri. Saudara, tahukah saudara bahwa kalau bete itu kita biarkan, itu akan berakibat capek deh. Dan kalau capek deh tidak kita selesaikan dengan benar, akan membuat roh dan jiwa kita tepar. Itu sebabnya judul hari ini tepar. Judul hari ini tepar. Berapa banyak yang pernah merasa tepar gua? Saudara, tepar rohani adalah sebuah keadaan jiwa kita yang merasa tidak berdaya. Seperti kehabisan energi, kehabisan tenaga. Ada sejenis dahaga atau kehausan secara rohani. Nah saudara, membuat kita merasa tidak bergairah, itu tepar. Nah saudara, ternyata kondisi seperti ini pun juga dialami oleh Raja Daud ketika dia melarikan diri dari mertuanya yang ingin membunuh dia. Sehingga Daud harus lari dan bersembunyi di padang gurun Yehuda. Dan di sana terus dia lari dari satu persembunyian ke persembunyian dan ke persembunyian yang lain. Sehingga dia sampai pada satu titik di mana dia mengalami dahaga kehausan rohani yang luar biasa. Dia nyaris tepar secara rohani. Nah mari kita lihat Mazmur 63, bagaimana Daud mengatasi tepar rohani ini. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat 12 dikatakan begini, Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau.
Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan-Mu menopang aku. Sampai di sana saja. Nah saudara, ketika tubuh kita ini haus, kita cukup membasahi kerongkongan ini dengan beberapa tegukan air dingin gitu ya, atau kalau lebih keren lagi mungkin dengan minuman dingin ya, dan kemudian haus itu akan hilang. Tetapi pernahkah saudara berpikir dari mana asalnya rasa haus itu datang? Nah saudara, perlu Anda ketahui bahwa rasa haus itu berasal dari salah satu wilayah di bagian otak bagian depan kita yang disebut hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berfungsi untuk memantau tingkat cairan di dalam tubuh manusia. Dengan cara dia akan mendeteksi peningkatan konsentrasi garam di dalam pembuluh darah kita. Apabila konsentrasi garam itu meningkat, artinya tubuh ini sudah kekurangan cairan. Maka hipotalamus ini akan mengirimkan signal ke otak bagian belakang, dan dari otak ini akan meneruskan ke indera perasa, dan disitulah kita mulai merasa dahaga atau haus. Jika kita mengabaikan signal dari hipotalamus ini, akibatnya tubuh kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Dan tahukah saudara, dehidrasi itu ada paling tidak ada 8 bahaya daripada dehidrasi yang bisa membuat pertama-tama jasmanimu tepar, tetapi kalau engkau terus biarkan bisa berakibat fatal. Nah, dengan cepat saya tunjukkan pada saudara 8 bahaya daripada dehidrasi ini. Yang pertama, Anda bisa gagal ginjal. Nah saudara, tahukah saudara bahwa ginjal itu fungsinya untuk menyaring dan mengeluarkan zat-zat sisa dari metabolisme kita lewat air seni kita. Kalau itu tidak berfungsi dengan baik, maka semua sisa-sisa itu akan berubah menjadi kreatin, dan kreatin itu akan meracuni seluruh tubuh kita. Kita mulai jadi kuning dan sebagainya, dan itu akan berdampak merusak organ yang lain. Itu dampak pertama. Kedua, saudara, mengalami gangguan elektrolit. Saudara, menjadi gangguan keseimbangan daripada elektrolit. Nah, elektrolit itu adalah penghantar signal listrik ke antara sel, sehingga kalau itu terganggu, organ-organ tubuh kita ini tidak berfungsi dengan normal, tidak seimbang antara organ yang satu dengan organ yang lain. Nah, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kekurangan cairan itu akan membuat tekanan darah kita menurun. Nah, kita tahu bahwa darah itu mengantarkan oksigen dan nutrisi ke dalam sel-sel tubuh kita. Dan itu akan mulai tidak merata kalau tekanan darah menurun. Nah, saudara, kalau itu dibiarkan terus, nanti yang keempat, kesadaran kita mulai menurun. Karena sirkulasi darah mulai terhambat. Maka kita bawaannya ngantuk melulu, ngantuk berat. Dan ini ngantuk berat ini kalau dibiarkan terus bisa tiba-tiba kita black out, kita jadi kehilangan kesadaran, pingsan gitu ya. Dan yang kelima, saudara, kekurangan cairan ini bisa membuat badan kita semakin lemas. Kenapa? Karena jantung akan bekerja lebih keras untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke organ tubuh yang lain, termasuk ke otot-otot kita, sehingga kita semakin lama semakin lemas. Coba kalau Anda kehausan, itu rasanya lemas banget. Nah saudara, ini kalau dibiarkan terus, kita kemudian akan mengalami yang namanya heat injury. Heat injury itu ada 3 tahapan. Ada yang namanya pertama heat cramp atau nyeri otot ya, sesak, dan itu gejala yang paling umum
Nah itu kalau kita sudah mulai merasa nyeri otak karena kurang minum, saudara, itu kita mulai kena yang namanya heat injury. Nah kemudian kalau itu tidak segera diatasi akan meningkat lagi menjadi heat exhaustion. Mulai merasa pusing, kemudian detak jantung menjadi makin cepat, lalu merasa haus yang luar biasa, keringat mulai berlebihan, kekurangan minum tapi keringatnya keluar, lalu mulai mual, muntah, dan wajah kita mulai semakin pucat. Lagi kalau ini tidak diselesaikan, maka saudara, ini yang sangat berbahaya, akan sampai pada satu titik namanya heat stroke. Nah, gejalanya adalah mulai halusinasi. Suhu tubuh naik bisa melebihi 40 derajat Celcius. Kita mulai mengalami disorientasi, denyut nadi semakin cepat, atau sebaliknya menjadi semakin lemah, dan mulai kejang-kejang sampai akhirnya hilang kesadaran. Itu sudah sampai heat stroke, itu dampak daripada kekurangan cairan. Dan kalau ini terus tidak lagi diatasi, yang ketujuh akan mengalami yang namanya kerusakan otak, karena oksigen tidak sampai lagi di otak. Dan ditandai dengan orang mulai makin lambat. Kemampuan kognitif dan motorik seseorang itu menurun dengan drastis. Dan kalau sampai di sini tidak kita selesaikan, kita abaikan signal dari hipotalamus tadi, maka siap-siap yang ke-8, kematian. Nah saudara, kenapa ini penting untuk saya jelaskan, saudara? Jiwa kita pun dapat mengalami kehausan yang khusus seperti itu, yang lebih dikenal, saya pakai istilah tepar rohani. Nah saudara, tepar rohani adalah sebuah kondisi kekeringan batin kita yang sangat dalam karena banyak faktor. Menghadapi tekanan-tekanan, ya, yang atau menghadapi hal-hal yang membuat kita bete, lalu kita capek deh, tetapi kita tidak selesaikan. Nah, kekeringan rohani ini itu akan memberikan signal kepada kita bahwa manusia roh kita ini membutuhkan sejenis kesejukan, menuntut mengalami sesuatu di mana jiwa kita ini mencari kepuasan untuk memuaskan dahaga secara jiwa, dahaga secara roh kita. Saya nggak tahu Anda pernah mengalami atau tidak, tapi saya sebagai hamba Tuhan seringkali mengalaminya. Dan saudara, pengalaman yang paling parah itu kemarin setelah saya sampaikan tentang tentang bete, tentang capek deh, saya diserang sama tepar rohani baru kemarin. Nah saudara, dan tahukah saudara bahwa di bagian paling dasar dari jiwa kita ada sebuah wilayah seperti hipotalamus itu, yang memang dirancang oleh Tuhan. Tempat itu hanya bisa didiami oleh roh Tuhan saja. Dan ketika tempat itu kosong, manusia cenderung untuk mengisinya dengan berbagai aktivitas. Mereka pikir akan memuaskan, tetapi tidak bisa memuaskan dahaga itu. Karena itu didesain oleh pencipta kita, itu hanya tempat yang boleh diisi oleh Roh Kudus sendiri. Nah saudara, ketika tempat itu kosong, maka itulah saatnya kita mulai merasakan kekeringan rohani, dahaga rohani. Jangan, kalau engkau sudah mulai merasa dahaga rohani, jangan sampai engkau mengabaikan itu. Ada bahaya yang sangat besar, karena hipotalamus rohani kita ini sedang memberikan kita signal bahwa kita butuh Tuhan. Nah saudara, dampak dari jiwa yang dahaga, saudara, saya sampaikan 8 jenis sama seperti kehausan jasmani. Yang pertama, kita mulai gagal untuk menyaring, mengeluarkan hal-hal yang tidak bermanfaat dari aktivitas hidup kita sehari-hari, dari segala masukan informasi yang kita konsumsi, yang dikonsumsi oleh jiwa kita, sehingga saudara, semua yang tidak bermanfaat itu yang dimasukkan oleh iblis, kita tidak bisa saring lagi dengan benar, sehingga akan meracuni hati kita. Hati-hati kalau kita sudah mulai merasa kering rohani. Dampak pertama, kita semakin saringan kita
semakin tidak berfungsi. Apa saja masuk, dan akhirnya orang bisa menjadi jam 1:05. Tahu nggak jam 1:05? Kalau ini jam 12, kira-kira jarumnya jam 1:05 ya, kira-kira beginilah. Itu namanya jam 1:05. Nah saudara, kenapa? Dahaga rohani yang tidak dipuaskan. Yang kedua, kita akan juga mengalami gangguan keseimbangan antara roh dan tubuh kita. Mulai tidak seimbang. Kita mulai lebih cenderung untuk ke arah daging saja. Kita pikirkan bagaimana memuaskan daging dan sebagainya. Dan kita tidak lagi memberi makan rohani kita. Saudara, ketika mulai terjadi ketidakseimbangan ini dan kita terus memeliharanya, maka saudara, satu saat kelak roh di dalam engkau akan mati. Dan engkau hanya hidup bernapas karena daging saudara. Dan Alkitab berkata, engkau tidak sadar engkau sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Yang ketiga, kita akan mengalami tekanan darah itu menurun. Tapi bukan darah secara jasmani. Maksud saya begini, kita akan mulai kehilangan kepekaan roh. Karena nutrisi rohani tidak lagi sampai masuk ke dalam rohani kita. Sehingga kita kehilangan kepekaan itu. Mudah sekali tertipu, mudah sekali salah buat keputusan dan lain sebagainya. Nah saudara, keempat, kalau kita tidak juga kalau kita mengabaikan terus, maka saudara, kesadaran rohani kita akan menurun. Mulai sulit dinasehati, ya, mulai bebal. Itu tanda-tanda kita sudah mulai mengalami kesadaran rohani yang menurun. Ketika hamba Tuhan berkhotbah, ada sesuatu yang rasanya Tuhan menegur dia, kemudian pendetanya yang dituding ini menyindir saya, singgung saya pergi saja, ngapain ke gereja ini karena pendetanya hanya bisa nyinggung saya. Yang nyinggung siapa? Pendeta bicara di atas ribuan jemaat, apa dia tahu satu demi satu? Tetapi itu tanda buat kita sedang mengalami kekeringan rohani. Saudara, hati-hati, jangan engkau biarkan terus demikian. Saudara, yang kelima, roh kita akan semakin lemas. Tidak bergairah dalam hal-hal rohani. Tidak mau ke gereja lagi, ya. Tidak lagi bergairah untuk melakukan aktivitas rohani dan sebagainya. Itu contoh-contoh seperti begitu. Saudara, dan kemudian yang keenam, kita bisa mulai mengalami yang namanya heat injury. Kita mulai hidup dalam halusinasi. Namanya istilah kerennya ngeroh. Sudah pernah lihat orang-orang yang ngeroh? Itu biasanya ngeroh itu karena ada sebuah pencarian yang kita tidak tahu mau cari kemana jawabannya. Karena kita sedang menghadapi kehausan secara jiwani. Lalu kita kemudian kehilangan kepekaan dan kita mulai halusinasi, ngeroh. Nah, kalau itu pun juga tidak kita settle, maka yang ketujuh, kita akan mengalami kerusakan otak rohani kita. Cara berpikir kita mulai rusak. Kita tidak lagi berpikir dari aspek rohani. Kita mulai menjadi orang-orang yang tidak make sense secara rohani. Ngomongnya mulai ngelantur kemana-mana dan nabrak sini, nabrak sana. Dan kita mulai berpikir, ini orang ini ngawur, saudara. Nah saudara, di negeri kita ini ada seorang, saya tidak usah sebut namanya, tapi ada seorang yang sekarang menjadi sorotan. Karena apa? Ngomongnya ngawur, ngelindur kemana-mana. Nanti dia pernah bilang begini, itu orang Kristen, agama Kristen itu katanya itu Injilnya tuh bohong semua. Itu tidak ada yang betul. Karena tahu nggak? Itu saya yang bikin itu. Jadi saya tahu itu bohong semua. Lah ampun, orang ini gimana ngomongnya. Dia yang bikin kitab Injil itu katanya. Jadi sudah tidak bisa berpikir waras bahwa orang yang dengar juga tahu bahwa itu bohong. Nah saudara, dan banyak itu sudah mulai mengalami kerusakan otak rohani. Dan kalau itu tidak dipuaskan, kita akan mengalami kematian rohani. Ini yang paling bahaya.
Saudara, mari lihat upaya-upaya manusia untuk mengatasi ini. Manusia berusaha untuk mengisi ruangan di hipotalamus rohani ini, yang saya katakan istilah saya sendiri aja ya. Nah saudara, mereka berusaha untuk mengisi dengan segala bentuk kegiatan, kesenangan-kesenangan duniawi untuk memuaskan dahaga jiwani itu. Kalau saudara lihat berapa banyak artis-artis yang akhirnya berakhir dengan bunuh diri di tengah-tengah kesuksesan mereka. Kenapa? Mereka coba mengisi dengan segala macam kepuasan secara lahiriah. Mereka pikir bahwa hal-hal itu bisa menyelesaikan, tapi justru hanya menambah konsentrasi kehausan itu. Kehausan jiwani itu. Saudara, itu sebabnya kalau kita lihat banyak orang itu di tengah-tengah keberhasilannya mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena ternyata semua yang dia coba lakukan, dia pikir itu bisa menyelesaikan, malah dia makin haus, dan akhirnya mereka bisa bunuh diri. Saudara, lihat itu, hati-hati betul. Nah, Tuhan Yesus berkata begini. Barang siapa, Yohanes 4 ayat 14, barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air berbicara tentang firman. Sebaliknya dikatakan air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita bicara jasmani, kita butuh air secara natural. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang exhausted rohani, kita sudah bicara tentang kekeringan rohani, kehausan rohani, Anda tidak punya jawaban yang lain kecuali engkau datang kepada Tuhan Yesus dan minta supaya firman-Nya mengalir. Roh Kudus itu juga digambarkan sebagai sebuah aliran sungai yang keluar dari takhta Allah. Saudara masih ingat bagaimana Nabi Yehezkiel ya, yang melihat itu, dikatakan keluar mengalir. Kemana dia? Dia mengalir ke tanah tandus, dan kemanapun air itu mengalir, di situ tumbuh pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Nah saudara, yang kita butuh adalah Roh Kudus. Yang kita butuh adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan satu-satunya air hidup yang dapat memuaskan jiwamu yang dahaga. Hanya Tuhanlah yang dapat mengakhiri kehausan dahaga rohanimu. Hanya Tuhanlah, hanya air hidup itulah, hanya firman-Nya itulah yang bisa mengakhiri keputusasaanmu dan memberikan engkau kenyamanan, kesejukan sejati bagi jiwamu, dan memberikan engkau kepastian dan memberikan engkau kehangatan kasih-Nya. Maka saudara, itu sebabnya ini yang Daud lakukan. Di ayat 3 dikatakan begini, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia arahkan fokusnya dari padang gurun hatinya kepada Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan. Nah saudara, yang ayat 4 dikatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Dia mengalihkan perhatiannya dari ketidaksetiaan manusia yang namanya Saul dan prajurit-prajurit yang pernah sama-sama dengan dia, saudara. Dialihkan perhatiannya dari ketidaksetiaan manusia kepada Allah yang setia, dan dia berkata, kasih setiamu lebih baik daripada hidup ini. Lihatlah Allahmu setia ketika engkau sedang merasakan kekeringan rohani, karena mungkin masalah engkau dikecewakan oleh manusia. Engkau dikecewakan oleh orang-orang yang kau kasihi. Lihatlah bahwa Tuhan tidak mengecewakan engkau. Kasih setianya tersedia buat engkau. Ayat yang kelima, demikian juga
aku mau memuji, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Daud memutuskan untuk tetap memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak ada dasar untuk memuji Dia. Di tengah-tengah pelarian, di tengah-tengah kekeringan, di padang gurun, dia tetap putuskan, aku mau memuji Tuhan seumur hidupku dan mengangkat tanganku demi nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Dia tidak mau dipenjara oleh situasi, dipenjara oleh lingkungan di mana dia berada. Dia tetap memuji Tuhan. Ayat 6 dikatakan, seperti lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Saudara lihat itu, Daud mulai merasakan jiwanya dipuaskan. Jiwanya mulai dipuaskan dan pengharapannya mulai muncul kembali. Itulah yang memperkaya perkataan-perkataan puji-pujian Daud yang dia tulis dalam kitab Mazmur. Kenapa? Karena dia memilih untuk fokus kepada Tuhan, memilih untuk mengarahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah saudara, ayat 7 dia berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Saudara, Daud tidak mau mengisi waiting room di hatinya oleh yang lain. Dia hanya mengisi waiting room dalam hatinya dengan kehadiran Tuhan. Nah saudara, masih ingat waiting room? Dia serahkan kunci waiting roomnya kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menempati waiting roomnya itu, saudara, segala sesuatunya selesai. Ayat 8 dia berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Saudara, Daud mendapatkan afirmasi tentang pertolongan daripada Tuhan yang pasti akan datang tepat pada waktunya, sehingga dia tidak perlu khawatir. Sekalipun dia dikejar-kejar, dia tahu engkau Tuhan yang menjadi pertolonganku. Seolah-olah kelihatan keadaan semakin lama semakin memburuk, tapi dia tahu pertolongan Tuhan akan datang tidak pernah terlambat, walaupun tidak tergesa-gesa. Saudara, yang ayat ke-9 dia berkata, jiwaku melekat kepadamu, tanganmu menopang aku. Daud ambil keputusan untuk melekatkan dirinya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan juga kepada pengertiannya sendiri. Dalam saat seperti itulah Daud kemudian tegak kembali. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita pernah mengalami yang namanya tepar rohani. Saya mau saksi sedikit buat saudara. Kemarin saya mengalami tepar rohani yang luar biasa. Kenapa saudara? Saya berdoa sudah beberapa hari, saya berdoa, Tuhan sampai kapan ya morning blessing? Terus terang secara fisik dan secara roh saya keletihan. Kenapa saudara? Setiap selesai begini saya pernah doa, Tuhan gimana ya Tuhan? Masa saya terus mimpin seperti begini? Saya punya banyak gembala-gembala cabang, saya mau bagi sama mereka. Tapi Tuhan bilang begini, no, I want you. Aku mau kamu. Saudara, saya bergumul, Tuhan gimana Tuhan? Setiap hari saya mesti menyediakan. Dan Tuhan bilang, pokoknya kamu duduk diam, dengarkan suaraku itu kamu sampaikan. Saya bilang dalam hati, Tuhan, aku kan punya banyak stok khotbah nih. Kenapa enggak itu saja yang dulu saya sampaikan? Tuhan bilang, enggak. Aku mau engkau memberikan makan kepada umatku sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah itu yang bikin berat saudara. Kadang dari pagi jam 6 ya selesai, saya harus duduk sendiri, kadang jam 10, jam 11, kadang jam 12 malam. Ibu Vera udah bilang, ini waktunya makan siang. Saya masih saya masih ada di hadirat Tuhan, sulit sekali. Dan kadang-kadang kalau saya putus di tengah jalan, wah ini putus untuk nyambungnya susah banget saudara. Dan bayangkan sudah 4 bulan seperti ini. Saya kehilangan kegiatan sosial yang lain. Olahraga saya juga sudah nggak bisa. Ya, dan pokoknya itulah yang membuat saya exhaust. Nah kemarin saya sudah bilang sama tim kita, saya mau meeting tentang morning blessing. Salah satunya saya mau bicarakan tentang ini. Kayaknya tuh nggak sanggup loh. Saudara, tapi Tuhan baik. Tuhan baik. Ini yang saya butuh kalian doain. Saudara, tiba-tiba Ibu Vera cerita sama saya
Beberapa orang telepon dia, bagaimana, waduh, ada yang lewat WA dan WA semuanya ya. Bagaimana mereka diberkati, aduh mereka merasa terjawab dan semuanya. Dan Ibu Vera bilang sama saya tadi, kamu lihat ya, sekian banyak ini jiwa-jiwa yang merasa diberkati dengan morning blessing ini. Kamu jangan berhenti. Saya sudah rencana mau berhenti. Kenapa? Sudah tepar. Nah saudara, dan tadi malam itu saya sampai jam 12 lewat loh. Saya mempersiapkan ini. Kenapa? Karena kemarin tuh saya pikir saya mau refreshing sedikit. Karena punggung saya ini duduk terus itu juga rasanya udah gak nyaman. Nah padahal Tuhan lagi bicara. Saya ambil waktu, Tuhan, sorry Tuhan. Dan akibatnya saudara sampai malam. Nah sampai jam 12 malam saudara tahu waktu di akhir ini Roh Kudus bilang begini. Kasih tema dari siang sebenarnya. Kasih tema tepar rohani. Saudara tahu malamnya sebelum saya istirahat, Roh Kudus bilang begini sama saya. Kamu tahu yang kamu persiapkan? Itu dirimu sendiri. Oh iya ya. Kamu tuh lagi tepar. Nah saudara, jadi ini kondisi yang saya sharingkan adalah apa yang saya alami. Kalau saya mengalami, kita semuanya pasti pernah mengalami tepar secara rohani. Saudara belajar dari Daud. Jangan biarkan signal dari hipotalamus rohani kita ini yang ada di dalam jiwa kita abaikan. Kita harus segera responi. Jawabannya hanya di dalam Tuhan. Jawabannya hanya lewat firman Tuhan. Kalau tidak, jangan tunggu sampai engkau akhirnya mati rohani. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap anakmu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Tuhan, seringkali kami mengalami bete. Kami mengalami capek deh. Dan sekarang Tuhan engkau bicara kepada hamba-Mu tepar rohani. Dan itulah yang hamba-Mu alami. Dan engkau berbicara kepada hamba-Mu bahwa inilah kondisi pada umumnya umat Tuhan di hari-hari pandemik ini. Tuhan, hamba-Mu sudah sharingkan apa yang aku rasakan. Oh Tuhan, ada banyak bahan khotbah bisa aku sampaikan. Tetapi engkau berkata, sampaikan apa yang engkau mau. Itu yang membuat Kau lihat Tuhan keadaan hamba-Mu menjadi keletihan. Tapi aku bersyukur buat hari ini Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu, itu engkau terlebih dahulu sudah sampaikan kepada hamba-Mu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami kekeringan rohani karena tekanan-tekanan dalam hidup mereka, Bapa, biarlah melalui firman Tuhan ini mereka akan responi dengan tepat. Bahwa mereka akan mencari wajah Tuhan, akan mencari firman Tuhan, dan akan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Merenungkan Engkau siang dan malam. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan Engkau berbicaralah, Roh Kudus, Roh Kudus. Engkaulah air hidup itu Tuhan. Kenyangkan dan puaskan setiap jiwa yang dahaga. Oh, mengalirlah ya Roh Kudus, mengalirlah di setiap hati yang gersang. Engkau ubahkan tanah kering di hati kami menjadi kebun buah-buahan yang penuh dengan pengharapan. Oh, inama karalama shika patakaralama shanda makaralama ralama inama kirebe shandi. Segarkan ya Roh Kudus, segarkan setiap kami ya Bapa. Oria makaralaba shanda makaralaba ralaba shandi urama sene mekiria basando. Puaskan Tuhan, puaskan setiap anak-anak-Mu, puaskan kami semua Tuhan dengan air hidup, yaitu Engkau sendiri ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Akan
kami akan akhiri dengan perjamuan kudus. Mari angkat tubuh Kristus di tangan kananmu. Katakan, inilah tubuh Kristus. Ini daging anak domba Allah. Di dalamnya ada kuasa bilur Yesus. Aku terima, aku mau memakannya. Karena aku percaya hari ini aku menerima kuasa dari bilur Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Mari angkat cawan. Inilah darah Kristus, darah anak domba Allah. Aku percaya di dalamnya ada kuasa yang menyucikan aku, membasuh segala dosaku. Ada kuasa perlindungan dan keluputan. Aku mau minumnya karena aku percaya di dalam nama Yesus. Minumlah. Mari angkat kedua tangan saudara. Orya makarala basyanda. Mari katakan, hari ini aku akan memulai hari ini bersama dengan tubuh dan darah Kristus yang ada di dalam tubuh dan darahku. Aku siap karena aku percaya hari ini aku menerima kesehatan, aku menerima pemulihan, aku menerima kelepasan, aku terima perlindungan oleh kuasa tubuh dan darah Kristus. Aku tidak takut kepada malapetaka. Aku tidak takut kepada virus corona. Sebab di dalam tubuhku ada tanda milik Yesus, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, aku berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Kami butuh lagi Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Api Pentakosta yang ketiga terus menyalahkan semangat dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kalau api Pentakosta itu ada di dalam kami, kalau api Roh Kudus itu ada membakar kami, maka kami tidak akan menjadi letih lesu. Sebab itu aku berdoa, Roh Kudus hembusi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa api Pentakosta yang ketiga, Engkau terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Api Roh Kudus membuat hidupmu penuh dengan semangat, melakukan terobosan-terobosan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, aku minta juga Tuhan, hujan Karmel itu, hujan yang membawa berkat, yang membasahi tanah yang gersang, merubah kekeringan menjadi kelimpahan dalam nama Yesus. Irama karala basyanda, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pergilah, lakukanlah segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabmu hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun kata saudara sekalian, menyertai engkau, membuat engkau sukses, melindungi engkau, memberikan engkau hikmat dan kekuatan. Yang percaya sama-sama katakan.